صلاة من الله وألف سلام. Faslun wa yajuzu lil musafiri qasrus sholatir rubaiyati. Boleh orang musafir mengkosor sholat yang 4. Kemarin tentang kosor ya, kita masih ingat. Jadi kalau sholat yang 4 rakaat dikosor jadi 2, zuhur jadi 2, asar jadi 2 rakaat, isya jadi 2 rakaat. Syaratnya adalah bi khamsi syara'ita, dengan 5 syarat. Yang pertama ayyakuna safaruhu fi ghairi maksiatin. Hendaknya bepergiannya itu bukan untuk maksiat. Nah, kemarin ingat tuh, kalau ada orang-orang, ada kelompok sana itu mengatakan ziarah itu maksiat. Jadi nggak boleh orang ziarah itu, ziarah wali, ziarah itu karena dianggap musyrik. Jadi nggak boleh kosor jamak sholat, nggak boleh. Nah kalau kita enggak, ziarah itu asal niatnya ibadah, ziarah. Kuntu nahaitukum an ziyaratil qubur fazuruha, dulu Allah larang, kemudian dulu Rasulullah larang, kemudian Rasulullah perintahkan. Asalnya pokoknya kalau ziarahnya bukan niat musyrik. Kecuali kalau ziarahnya ke sana, Gunung Kawi. Pernah dengar Pak Haji, Gunung Kawi itu? Gunung Kawi itu nyari tempat pesugihan orang-orang itu. Gunung Kawi di Malang ya? Di Ngawi ya? Gunung Bunder. Kalau di sini gimana? Gunung Bunder. Gunung Sawah. Gunung Sawah naik gunung jauh gitu ya. Tapi nyari nyari pesugihan kok di gunung itu kadang-kadang gimana itu? Ya orang-orang, ya Allah. Sampai ada beberapa tuh saya lihat itu warungnya tuh dikasih kawi gitu, saking anunya. Ada tuh kan gitu, apa gitu, warung apa itu kawi, penunjukin bangga banget kalau dia dari kawi. Nah ngapain? Ya Allah. Nah kalau bepergiannya untuk itu nggak boleh. Kalau kemarin contohnya lamaran boleh tak? Lamaran jauh tadi. Lamaran boleh tak lamaran? Tapi perjalanan nggak ada lamaran doang. Lamaran ke sebelahnya lah yang ngapain kosong. Wa antakuna masafatuhu sittata asyara farsakhon. Yang kedua, perjalanan jauhnya itu sejauh 16 farsakh. Kalau dalam keterangan kitab ini 16 farsakh itu 81 kilo. Kalau di beberapa kitab yang lain 16 farsakh itu 88 sekian, 89 kilo. Ya yang hati-hati ya 89 lah. Jadi kalau perjalanannya mungkin dari sini ke Cikampek kali ya, atau sini ke mana ya, muter lah, ke Bandung ke Jamur kali, itu boleh kosor sholat. Kosor tuh kosor sholat, misalnya sholat asar dan 4 jadi 2, sholat asar 2 rakaat doang gitu. Ini bukan jamak, kosor aja boleh. Wa an yakuna muaddiyan bis sholatir rubaiyah. Hendaknya dia itu melakukan sholat rubaiyah. Rubaiyah sholat 4. Maksudnya memang dia itu hanya melakukan, kita baca di sini, ayyak suruh sholat rofi alati yudhi halas safar falau qadha fa'idatal hadar fis safar fala yaksu. Maksudnya apa? Jadi kita ini pas pada waktu kosor bukan karena kodok sholat. Misalnya ini dia pergi, kemarin belum sholat asar, kan kelewat tuh di kodok. Nah kodok itu nggak boleh kosor.
Salatnya qashar memang dia sedang melakukan perjalanan dan dia itu kondisinya waktunya waktu pas sholat itu, sholat asar, sholat isya atau sholat duhur. Bapak Ibu pernah qadha sholat nggak? Atau pernah kelewat sholat nggak? Bu? Kelewat atau pernah? Pernah apa sering? Mobilnya hampir. Jangan-jangan sering. Kalau kelewat sholat itu diqadha. Diqadha itu maksudnya gini. Kan kita entah karena sibuk, entah karena lupa atau sengaja lupa gitu ya. Itu pas kita ingat kita ganti. Itu maksudnya. Kita ganti, ya Allah kemarin belum sholat gitu. Ganti itu. Gantinya kan ganti misalnya duhur. Gantinya 4, nggak boleh saya kosong deh. Kan dia pekerja, biar nggak saya banyak gantinya deh. Saya bepergian, ntar kosong, nggak boleh itu. Tapi yang penting diganti Bapak Ibu. Dulu kalau masih muda-muda dulu gimana tuh? Dulu masih anak SMA kita, ingat nggak tak? Itu sholat terus. Kagak. Namanya bocah. Kalau Kadir. Terlalu banyak ganti. Saya itu pikir-pikir kalau 2 tahun nggak sholat ya ganti 2 tahun. Maghrib 2 kali, isya 2 kali. Begitu. Itu boleh, begitu tuh boleh itu. Dianjurkan qadha sholat. Itu ya. Jadi pas sholat qashar itu nggak boleh untuk mengqadha. Wa an yanwiyal qasra ma'al ihram, dan hendaknya niat qashar itu di awal ketika takbiratul ihram. Kemarin kita mau ihram bukan itu, tapi takbiratul ihram. Jadi pas takbiratul ihram niat ini qashar nih. Enggak boleh di tengah jalan sudah takbir 4, enakan qashar, saya qashar enggak bisa. Enggak boleh berubah. Qasharnya harus di awal. Wa alla ya'tamma bimuqimin, hendaknya tidak menjadi makmum kepada orang yang mukim. Orang yang mukim misalnya gini, kita bepergian jauh nih, niatnya mau ke Cianjur misalnya, kan mampir tuh di puncak dulu di Bogor, mampir ke masjid, ada di situ orang kampung sholat, kita makmum, nggak boleh. Kalau untuk qashar nih sama jamaah gitu. Kenapa sih nggak boleh? Ada yang mengatakan gini, kita ini kan nakis tuh nggak sempurna, sedangkan orang itu dia sholatnya sempurna, maka kita nggak bisa gitu. Itu kaedahnya. Kenapa nggak boleh bermakmum kepada orang yang mukim? Orang mukim itu orang yang tinggal di kampung. Kita di sini ini mukim Bapak Ibu. Kamu tanya mukimnya di mana, kan mukim kan namanya. Ya alamatnya di mana lah gitu. Repotnya kalau orang rumahnya 2, istrinya 2 gitu misalnya. Jakarta sama yang jauh lah gitu, sama Bandung. Tuh ditanya di mana Pak Guru mukimnya? Yang mana? Dua-duanya. Hah? Dua-duanya. Jadi kalau Bandung itu bukan bepergian, pulang gitu. Iya, ke Jakarta. Itu boleh kosong nggak itu kira-kira? Iya ya. Makanya kata ibu udahlah nggak usah kawin lagi, kata ibu begitu, kata ibu. Ngapain ribet-ribet, kata tuh Bang Kodir tuh. Ya Bu ya, Bang Kodir yang ngebet banget kata. Tuh satu aja Bang Kodir. Nambah mau dia. Ya lah. Dengan servisnya. Oh gitu. Ya Allah. Ini ngomong sabar kok sampai ke sana-sana. Wa yajuzu lil musafiri an yajma'a baina adh-dhuhri wal asri fi waqti ayyihi masya. Boleh juga orang musafir menggabungkan sholat zuhur dengan asar, baik di waktu zuhur atau di waktu asar. Kemarin kita bilang kalau menggabung sholat asar ditarik ke zuhur maka namanya jamak takdim. Kalau sholat zuhur kok diundur di sholat asar namanya jamak takhir.
Maghrib sama isya juga begitu. Yang nggak boleh dijamak subuh. Subuh dijamak duhur, nah itu geblek, itu nggak boleh. Karena kesiangan gitu maksudnya. Jamak aja lah kesiangan ini. Karena begadang bangunnya kesiangan. Yang benar bukan dijamak dengan duhur, dengan duha. Itu bukan jamak, qadha. Karena waktunya, sholat qadha itu maksudnya sholat yang yang dikerjakan di luar waktunya. Jadi waktu isya, terus dia nggak niat jamak, makanya jamak itu harus dari awal. Dia kelewat, dia lakukan di isya, maka itu qadha namanya. Gitu. Karena dia nggak niat jamak. Wa bainal maghribi wal isya'i fi waqti ayyihima syaa, menggabung juga maghrib dan isya di waktu kapan dia mau, baik di sholat maghrib atau di sholat isya. Wa yajuzu lil hadiri fil matar. Nah ini keterangannya Bapak Ibu. Wa yajuzu, dan boleh menjamak, jamak ya, lil hador, orang yang nggak bepergian. Jadi Bang Kodir kalau mau susah-susah nggak usah bepergian, mau sholat jamak boleh. Syaratnya fil mator, kalau hujan lebat, pokoknya ada badai begitu. Karena dulu orang itu ke masjid gitu. An yajma'a bainahuma fi waqtil awal minhuma, tapi dijamaknya di waktu takdim, sholat di awal. Jadi hujan lebat pada waktu zuhur, kelihatan enggak ini, dia kemudian jamak tuh di awal, berudah saya jamak sekaligus asar gitu. Itu begitu tuh, boleh. Saya belum pernah yang tidak. Ngapain sekarang ada payung kan gitu. Ngapain ada payung kan? Kalau nggak ada payung, makanya kemarin ada yang nanya ke saya, Ustaz kalau macet gimana? Macet, Jakarta kan macet tuh. Jadi misalnya dari Pak Putu tuh, dari mana kota, seandainya itu naik motor misalnya, macet juga kan motor gitu, atau naik kendaraan umum, ya kan, macet di jalan tuh. Pulang jam 5, perkiraan sih 6:30 nyampe gitu misalnya kan, satu jam setengah, tahu-tahu nyampe rumah 7:30. Boleh nggak dijamak? Anda mengatakan boleh, tapi jangan sering-sering. Jangan jadi kebiasaan tiap hari jamak gitu misalnya. Kan boleh tiap hari jamak. Kenapa? Kan hujan nggak tiap hari juga, gitu loh kira-kira. Jangan jadi kebiasaan. Ini biasa Allah, santai aja lah. Gitu. Karena ilat pada hujan itu adalah kesulitan. Orang macet itu juga kesulitan karena dia begitu. Tapi sekali lagi jangan menjadi alasan terus gitu sering-sering tiap hari. Makanya tiap hari macet lah. Wallahu a'lam bishawab. Ada pertanyaan Pak Ustaz? Kita lanjutkan.